Selamat malam kepada Bapak Juli Edi selaku dosen pembimbing yang kami hormati dan rekan-rekan yang kami hargai. Perkenalkan, nama saya Desniati beserta teman kelompok saya Andi Leong dan Jesse. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang modus operandi dalam sebuah contoh kasus penggelapan yang kami kutip. Berikut kami tampilkan sebuah link dari contoh kasus penggelapan yang kami kutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit tentang kronologis dalam kasus tersebut. Pada bulan Maret 2020, terjadi sebuah kasus penggelapan yaitu terdakwa yang bernama Gustian Arifin alias Ipin menghubungi saksi korban Aprianto untuk menyewa seunit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan kesepakatan penyewaan sebesar Rp400.000. Sampai dengan penyewaan selesai, saksi korban menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan akan melanjutkan penyewaan mobil tersebut dan biaya akan dibayar dengan transfer. Seminggu kemudian, korban berusaha menelpon terdakwa. Pada saat itu, terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi. Baik, selanjutnya yaitu mencari modus operandi dalam kasus tersebut. Modus operandi terdapat dari 5W dan 1H, yaitu what, when, why, where, who, dan how. Berikut akan dilanjutkan oleh Andi Leong. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 5W. Yang pertama adalah what, apa yang telah terjadi. Telah terjadinya tindak pidana penggelapan atas penggelapan satu unit mobil merek Daihatsu Xenia tahun 2019 warna silver metallic. Dan yang kedua adalah when, kapan terjadinya. Pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2020. Yang ketiga adalah why, kenapa terjadinya. Tindak pidana dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa membutuhkan uang, dan uang tersebut sudah habis untuk foya-foya dan sisanya untuk keperluan sehari-hari. Dan yang keempat adalah where, di mana terjadinya, bertempat di Jalan Otista 3, atau tepatnya di dekat pom bensin, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan yang kelima adalah who, siapa yang melakukannya. Kasus ini menetapkan Gustian Arifin alias Ipin sebagai terdakwa pelaku kasus penggelapan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jesse. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai how. Terjadinya kasus ini adalah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020. Terdakwa Gustian Arifin alias Ipin menyewa mobil merek Daihatsu Xenia tahun 2019, warna silver metallic, nopol B1411 PYK, milik saksi untuk kepentingan pribadi selama 1 hari dengan harga sewa sebesar Rp400.000. Kemudian, terdakwa menunggu saksi di pom bensin Otista Jatinegara untuk melakukan serah terima mobil pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saksi serahkan STNK asli berikut kunci kontak kepada terdakwa dan terdakwa membawa mobil saksi tersebut. Setelah perjanjian sewa kendaraan tersebut selesai, saksi menelepon terdakwa dan terdakwa mengatakan sewa mobil dilanjut dan akan mentransfer uang sewa tersebut. Seminggu kemudian, saksi mencoba menelepon terdakwa, namun handphone terdakwa sudah tidak aktif dan GPS mobil saksi juga tidak aktif. Selanjutnya, saksi laporkan ke Polres Metro Jakarta Timur guna penyusutan terlebih lanjut. Penyerahan mobil tersebut dibuat suratnya. Masa sewa mobil sudah habis dan uang sewa belum dibayar. Kemudian saksi sudah berusaha mencari namun tidak ketemu dengan terdakwa dan mobil juga tidak ada di rumah. Sampai sekarang tidak diketahui di mana mobilnya, tetapi pada tanggal 16 Maret 2020 mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saudara Bambang Sujatmiko. Melalui Bambang Sujatmiko yang akhirnya disepakati kendaraan tersebut digadai sebesar Rp10 juta.
dan uang hasil dari gadai mobil, terdakwa gunakan untuk memberi 1 unit sepeda motor, menyewa hotel Gusparty selama 13 hari, dan sudah habis dipakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Kemudian sepeda motor tersebut juga sudah dijual oleh terdakwa kepada seorang dan uang tersebut sudah habis dipakai sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Aprianto menderita kerugian lebih kurang sebesar 120 juta rupiah. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Selamat malam.